Keluarga penatua Zhen tidak pernah menyebut-nyebut masalah Zhen Jian dan ketika semua orang bingung keluarga penatua Zhen berbicara dengan tajam. Awalnya siapapun yang memberikan kontribusi luar biasa kepada keluarga Zhen pasti akan memberikan kemurahan hati yang paling besar. Hadiah berbicara di sini saya berbicara sedikit memandang Xiao Yan dan menyesalinya tapi sayangnya Zhen Jian telah memberi Anda banyak pujian. Setelah mendengar ini Zhen Ni mengerutkan kening berpikir bahwa keluarga Zhen tidak akan dengan mudah menyerah kesempatan untuk menyelamatkan wajahnya. Tampaknya penatua ingin memberi Xiao Yan sedikit tekanan pada Zhen Jian dan kemudian dia tidak akan mengejar masalah ini secara besar-besaran hanya karena kemampuannya. Ini tidak hanya akan mengembalikan wajah yang hilang oleh keluarga Zhen di Zhen Jian tetapi juga membuat Xiao Yan berterima kasih kepada Det untuk keluarga Zhen. Tapi penatua Anda masih meremehkan Xiao Yan. Zhen Ni menghela nafas dalam hatinya dan memilih untuk diam. King Haoran dan Le Xiaolong juga tahu di hati mereka dan mengangkat cangkir teh sambil tersenyum. Tetapi Xiao Yao terlalu cemas di hatinya berpikir bahwa keluarga Zhen masih kesal karena urusan Zhen Jian tetapi posisinya dalam keluarga Zhen tidak nyaman dan dia tidak berani membantah apapun di depan keluarga penatua Zhen. Jika Anda bertanya kepada orang yang pergi bersama Anda tentang urusan Zhen Jian Anda tahu itu bukan salah saya. Xiao Yan memaafkan ketidakpuasan di hatinya dan mengatasinya dengan rendah hati. Sulit untuk menentukan apakah ini benar atau salah tetapi penghapusan Zhen Jian telah mempermalukan keluarga Zhen tetapi itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Xiao Yan telah mengharapkan tanggapan ini dan penatua Zhen Cai berkedip-kedip mengungkapkan agresivitas Zhen Jian ada kemungkinan besar untuk masalah ini. King Haoran meletakkan cangkir teh dan menunggu Xiao Yan untuk berbicara dengan keagungan atasan dan berkata tanyakan saja apa yang terjadi siapa yang benar dan siapa yang salah dan tidak sulit untuk menilai. Melihat Kaisar Setan mendukung Xiao Yan pikiran keluarga tua Zhen tiba-tiba berubah dan dia mengerang sedikit berdebat dengan keras. Xiao Yan dan Zhen Jian berdiri di sudut yang berbeda dan tentu saja memiliki pendapat yang berbeda. Orang tua itu juga mengakui bahwa Zhen Jian agak sombong tetapi terlalu berat baginya untuk memukulnya dengan keras. Keluarga penatua Zhen meremehkan masalah ini dari perspektif yang berbeda tetapi Zhen Jian hanya sedikit lebih sombong dan ingin menggunakan ini untuk menentukan bahwa Xiao Yan memang melakukan ini. Sayangnya lawannya sekarang adalah Kaisar Iblis King Haoran yang tidak bisa ditekan oleh identitasnya. Bagaimana dia bisa membiarkannya meremehkan dirinya sendiri? Jika Xiao Yan dan King Mu'er bertunangan sebelum memahami sikap keluarga Zhen terhadap Xiao Yan dan kemudian mempertimbangkan hubungan antara keluarga iblis darah dan keluarga Zhen King Haoran mungkin tidak berada dalam masalah ini dengan keluarga Zhen yang lebih tua. Bagaimana kalau membiarkan keluarga tua Zhen memanfaatkan mulutnya saat melakukan argumen? Tetapi tidak sekarang Xiao Yan sekarang adalah saudara iparnya. Dapat dikatakan bahwa penghinaan Xiao Yan adalah kehormatan dan aib bagi saudara perempuannya King Haoran. Bagaimana dia bisa menanggung penderitaan saudara iparnya? King Haoran tersenyum santai dan berkata dari pemahaman saya tentang Brother Xiao Yan tidak berarti ada sedikit gesekan untuk memulainya. Saya khawatir saya harus meminta para penatua untuk memeriksanya. Kata-kata King Haoran mempermalukan keluarga tua Zhen. Dia tidak pernah berharap bahwa King Haoran akan berbicara atas nama Xiao Yan berulang-ulang untuk mempermalukannya. Ketika dia ingin datang dia sudah menunjukkan ketenangan dan antusiasme keluarga Zhen kepada Xiao Yan. Dengan kebijaksanaan Kaisar Iblis King Haoran dia benar-benar mengerti bahwa dia hanya mencoba menyelamatkan beberapa wajah untuk keluarga Zhen. Tidak benar bahwa Xiao Yan ada di Zhen bagaimana salah pedang itu?
Bahkan jika King Haoran dan Xiaoyan adalah saudara dengan hubungan dekat, mereka pasti akan memperhitungkan hubungan antara keluarga iblis darah dan keluarga Zhen tanpa menyelidiki masalah ini. Oleh karena itu dia memberikan kata-kata samar-samar kepada Xiaoyan Shi. Tekan di mana Anda ingin menemukan bahwa King Haoran akan lebih asli untuk Xiaoyan dalam hal pertarungan wajah ini. Melihat bahwa keluarga penatua Zhen agak malu, King Haoran juga menerima ketika dia baik dan tersenyum. Sebenarnya tidak heran kalau penatua orang yang pergi dengan Zhen Jian adalah penjaga Zhen Jian yang disebut pelindung sangat bersemangat. Jadi masih sulit untuk sepenuhnya memahami kebenaran. Tapi saya ingin bertanya pada sesepuh. Wajah penatua Zhen agak suram. Tolong Kaisar Iblis, apakah Zhen Jian aman untuk menjadi milik klan? Karena Zhen Jian aman untuk menjadi anggota keluarganya, itu berarti bahwa cedera Xiaoyan baginya tidak cukup untuk membuatnya beresiko dalam pertumpahan darahnya. Melihat anggukan penatua Zhen, King Haoran melanjutkan, selain itu Kaisar ingin bertanya apakah Zhen Jian pulih dari cedera setelah kebangsaan Hui? Adakah luka hitam yang tidak bisa dipulihkan pada tubuh? Ini tidak mengharuskan Kaisar khawatir. Meskipun keluarga penatua Zhen tidak tahu mengapa King Ran meminta waktu, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur. Tidak apa-apa. Mulut King Haoran tersenyum perlahan, sepertinya lega, tapi bagian depan pembicaraan tiba-tiba berubah, nadanya sangat lembut seperti yang dipegang Zizhu. Apa yang tidak dipahami Kaisar adalah bahwa sejak Zhen Jian kembali ke rumah Zhen, luka sudah terjadi pemulihan. Kekuatan seharusnya tidak hilang, jadi dari mana datangnya saudara saya? Begitu King Haoran mengatakan ini, orang banyak segera terpana dan memuji Kaisar Iblis Gaoming di hati mereka. King Muer dan Xiaoqi bahkan memberikan senyum tersanjung, hanya Zhenni dan Xiao Yao yang tidak bisa menahan tawa. Diam-diam mengagumi hatiku, aku tidak berharap debat Kaisar Iblis begitu baik. Hukuman King Haoran masuk akal dan dia tidak berniat menargetkan keluarga Zhen. Keluarga tua Zhen sangat tertekan. Setelah sesaat mengerang, dia mengertakkan gigi dan berkata, meskipun cedera bukan masalah besar, hati Zhen Jian telah patah yang lebih serius daripada cedera serius. Mereka semua harus lebih penting dan keluarga Zhen telah kehilangan potensi jenius yang hebat dan kerugiannya sangat besar. Jadi lelaki tua itu berani bertanya kepada Kaisar, apakah Xiaoyan memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan? Hanya saja keluarga Zhen mengalami kesulitan menerimanya. Senyum King Haoran perlahan-lahan menyatu, mengangkat bahu menatap keluarga Zhen yang lebih tua dan berkata dengan positif, pertama, Zhen Jian tidak terluka secara fisik. Apa artinya ini? Menunjukkan bahwa Xiaoyan tidak membunuhnya, dengan kata lain dia sudah tanpa ampun. Dia bisa melakukan ini dalam pertumpahan darah, pembunuhan tanpa akhir. Adapun kehancuran Zhen Jian setelah kekalahan itu hanya bisa menunjukkan ketidakstabilannya. Jenius-jenius yang tak tertandingi yang tidak selamat dari pembunuhan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Jika satu kekalahan sangat buruk, bagaimana dengan kekalahan kedua dan kekalahan ketiga? Bagaimana dengan? Kata-kata King Haoran semakin tajam dan tajam. Bagaimana seseorang yang tidak mampu kehilangan bisa menjadi berbakat, dan seberapa jauh dia bisa menempuh jalur pertumbuhannya di masa depan? Apakah orang seperti itu benar-benar jenius tanpa tandingan? Karena itu mengapa keluarga Zhen kalah? Kata-kata dan kata-kata seperti guntur dan penatua Zhen tidak meminta apa-apa dan membuat semua orang berteriak dalam hatinya. Meskipun saya setuju dengan kata-kata King Haoran, di hati saya rencana itu frustrasi dan wajahnya tak tertahankan. Penatua Zhen Jia melompat di dahinya dengan mata merah dan kemudian berteori dengan King Haoran, kata-kata Kaisar buruk. Zhen Jian masih muda dan sombong, jadi dia tidak bisa menerima pukulan seperti itu. Sebenarnya selama dia secara bertahap mengasahnya, pertumbuhan masa depannya masih sangat optimis, tapi sekarang benar-benar dihapuskan oleh Xiaoyan.
Meskipun para tetua berusaha masuk akal, tujuannya tidak lebih dari membuat Xiaoyan merasa lebih betah dengan keluarga Zhen. Jika Kaisar Iblis dan para tetua terus berdebat tentang Zhen Jian, itu tidak hanya akan mempengaruhi hubungan antara keluarga Black Demon dan keluarga Zhen. Itu juga tidak baik untuk Xiaoyan. Saya tidak bisa berpangku tangan. Setelah mengubah pikirannya, Zenny mengerutkan kening dan berkata, apakah penatua datang kali ini? Bolehkah saya memberi selamat kepada Xiaoyan karena salah? Apakah benar meminta dosa? Ini, kakak penatua Zen, ditanyai oleh Zenny dan dia tidak bisa menahan senyum. Gadis, kamu salah paham. Suamiku menjelaskannya sebelumnya. Ini benar-benar selamat untuk Xiaoyan. Namun perlu untuk memperjelas perbedaan antara kredit dan kredit. Tampaknya kita harus mundur. Zenny menyarankan, penatua, kita semua tahu bahwa Anda telah melakukan banyak upaya dalam pertumbuhan Zhen Jian dan Anda pasti merasa tidak nyaman jika hal ini terjadi. Tapi bagaimanapun ini sudah terjadi, jadi apa gunanya berdebat tentang yang benar dan yang salah? Melihat bahwa penatua itu berpikir, Zenny melanjutkan, akhirnya ini adalah kesempatan bagi Zhen Jian. Jika dia dapat mengatasi iblis, dia akan dapat dilahirkan kembali. Masa depan memiliki potensi yang tidak terbatas. Tetapi jika kita tidak melewati ambang ini, bahkan jika kita menyesalinya, tidak ada gunanya kita menyakiti kedamaian satu sama lain. Penatua katakan tidak. Keluarga penatua Zhen memandang Zenny dan berjuang. Mengingat situasi ini, jika tidak mungkin memberi Xiaoyan sesuatu dalam urusan Zhen Jian, mari kita santai dan bertarung untuk waktu yang lama. Bagaimana Anda bisa kehilangan muka? Pada saat ini dia tidak tahu mengapa, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk memandang King Haoran, tidak bisa memastikan apakah dia ingin mendengar apa yang dikatakan King Haoran atau berharap King Haoran dapat memberinya langkah lain. Bagaimana pikiran penatua Zhen jelas dan jelas, dalam kasusnya dia takut dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk turun keledai. King Haoran tidak menunjukkan sikap seorang pemenang tetapi berkata dengan Yan Yue, penatua, bagaimana kalau mendengarkan Kaisar? Tolong Kaisar Iblis. Keluarga penatua Zhen diluruskan. Ini seharusnya tidak diucapkan kepada mereka, tetapi tidak ada dari Anda di sini adalah orang luar, jadi tidak apa-apa. King Haoran menyesap teh sebelum berkata, Elder, katakanlah bahwa Zhen Jian adalah seorang jenius yang tak ada bandingannya, tetapi bagaimana menurut Anda tentang Zhen Jian, seorang jenius yang tiada taranya, daripada Xiaoyan, seorang jenius yang tiada taranya? Mengenai Zhen Jian, keluarga Zhen kehilangan tidak lebih dari apa yang disebut jenius tak tertandingi, tetapi menemukan jenius tak tertandingi sejati. Di antara mereka saya tidak percaya bahwa Kaisar dan penatua tidak bisa mengerti. Pernyataan ini jelas, namun jika Zhen Jiafei terjerat dalam masalah Zhen Jian, itu tidak akan membantu dan akan menyebabkan ketidakpuasan Xiaoyan dengan keluarga Zhen. Penatua Zhen Jia yang mendengarkan dengan seksama, meskipun matanya tenang tetapi semua desakan dalam hatinya menghilang. Berpura-pura sesaat wajah sesepuh Zhen dengan cepat tersenyum dan berkata, kata-kata Kaisar Iblis tidak berbeda dengan pemiliknya. Alasan mengapa lelaki tua itu menyebut Zhen Jian tidak lebih dari mengingatkan Xiaoyan bahwa tidak mungkin untuk bertindak di masa depan. Bagaimanapun terlalu sembrono, dia sekarang adalah kepala sebuah keluarga. Melihat semua orang diam-diam tertawa, wajah si tua Zhen agak panas dan dia terbatuk dengan canggung pada Xiaoyan dan berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, kali ini kamu memenangkan pertempuran untuk keluarga Zhen dan suamimu atas nama keluarga Zhen. Membawa hadiah yang murah hati, dorongan dan pengakuan. Hadiah yang bagus, apakah akhirnya tiba? Meskipun Xiaoyan tampaknya tidak ada yang hilang, hal-hal baik apa yang akan dikirim oleh Kaisar Zhen sebagai suku pertama dari rakyat? Mata orang banyak dengan cepat memanas.
Terutama Xiao Yao, air mata berputar di matanya kapan orang-orang Xiao mendapat penegasan seperti itu dari pemilik dan keluarga Zhen. Melihat semua orang dengan penuh rasa ingin tahu menyebut Tuhan, keluarga penatua Zhen tidak bisa menahan perasaan bangga dan bertanya kepada Xiao Yan sambil tersenyum, "Xiao Yan, mengapa kamu tidak menebak?" "Saya tidak berharap." Keluarga tua Zhen mengajukan pertanyaan ini. Xiao Yan tertegun dan setelah berpikir lama dia menjawab dengan wajah pahit, "Ini, aku minta maaf Xiao Yan, bodoh, aku tidak bisa menebak." Haha. Elder tetua penatua Zhen yang belum menang menjadi bangga dan tertawa. Lelaki tua itu terus terang. Pemiliknya tahu bahwa meskipun kekuatan keseluruhan Xiao Fu tidak terlalu kuat, tetapi modalnya kuat. Selama uangnya dapat membeli sumber daya, tidak akan ada kekurangan. Jadi penatua Zhen Jia sengaja berhenti pada saat ini dan menjualnya dengan santai. Pada titik ini saya merasa nafsu makan saya hampir menggantung dan kemudian saya melanjutkan. Saya tidak tahu bagaimana pendapat Anda tentang situs di Dishou. Penatua, maksud Anda untuk menetapkan Dishou ke wilayah orang Xiao saya? Mata Xiao Yao tiba-tiba bersinar. Meskipun seluruh kaisar Dishou sekarang berada di saku orang-orang Xiao, itu belum dikenali oleh kekuatan benua Dou, terutama keluarga Zhen. Setidaknya atas nama negara dewa itu bukan wilayah keluarga Xiao. Berat pikiran orang-orang Xiao akhirnya memiliki wilayah mereka sendiri. Xiao Yao tidak bisa lagi mengendalikan air mata di matanya. Air mata menyelinap ke wajah yang keriput dan dia merasa lebih kuat tentang rumah Zhen. Bergegas mendesak, "Xiao Yan, terima kasih penatua dan pemiliknya." Tapi Xiao Yan, King Haoran Zhen, Nile Xiaolong dan Xiao Zanan Erming Purple Shadow dan Storm sedikit mengernyit. Karunia keluarga Zhen tampaknya sangat berat, tetapi bagaimanapun Dishou sebenarnya dikendalikan oleh orang-orang Xiao. Keluarga Zhen tidak pernah memainkan peran di dalamnya sebagai hadiah kepada orang-orang Xiao untuk menarik Xiao Yan. Diduga tidak melihat seberapa tulus keluarga Zhen. Melihat Xiao Yan tidak berterima kasih padanya dan menangkap makna yang tidak bisa dijelaskan di mata Zhen, Nile Xiaolong dan King Haoran DLL. Keluarga tua Zhen tahu dengan jelas dan tidak bisa membantu mengagumi pemahaman dan penilaian Zhen Bufan tentang Xiao House. Terbagi sedikit tersenyum, segera mengangkat nada dan berkata, "Tentu saja jika hanya untuk menghargai kejeniusan kita yang tak tertandingi dari keluarga Zhen dan keluarga Xiao. Itu akan membuat orang membenci keluarga Zhen dan tidak cukup untuk mengekspresikan sikap keluarga Zhen kita terhadap keluarga Xiao." Nilai. Baru kemudian senyum muncul di wajah Zhen, Nile Xiaolong, King Haoran DLL. Dan mulut Xiao Yan sedikit miring. "Lihat." Tetua penatua Zhen mengangkat tangan dan peta benua kaisar muncul di depan mata semua orang. Jari-jari penatua Zhen menunjuk ke tempat di mana di Yuan dan prefektur di Yuan terhubung, di mana sumber kaisar lebih banyak daripada di Dishou. Selain itu, tempat ini adalah tempat yang harus dikunjungi untuk memasuki dan keluar Dishou. Anda dapat menyerang, mundur dan bertahan. Jika orang-orang Xiao mengambil tempat ini lagi, bagaimana mereka akan membantu orang-orang Xiao? Penatua, maksud Anda yang ini juga ditugaskan kepada kami sebagai wilayah orang-orang Xiao? Nada Xiao yang sedikit gemetar dan bahkan gelar itu tanpa sadar dibawa dengan hormat. Anda tahu jika Dishou adalah hadiah, maka hadiah dari prefektur di Yuan bahkan lebih penting. Pemilikan orang Xiao di sini tidak hanya dapat mempercepat penanaman elit Xiao Fu, tetapi juga mengontrol akses ke tenggorokan. Dishou tidak memiliki kekhawatiran. Tidak heran Xiao Yan akan sangat bersemangat. Xiao Yan, kamu adalah kebanggaan keluarga Zhen dan keluarga Zhen secara alami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mulai hari ini Dishou dan Yuan Shou secara resmi menjadi bagian dari wilayah orang-orang Xiao. Saya juga berharap Anda tidak akan mengecewakan harapan tinggi keluarga Zhen untuk Anda. Setelah membesarkan hati Xiao Yan, keluarga tua-tua Zhen merasa lega.
Seperti yang diharapkan Zhen Bufan, tidak ada yang lebih menarik bagi Xiaoyan daripada wilayahnya. Sekarang tampaknya tidak peduli bagaimana keluarga Zhen memperlakukan orang Xiao di masa lalu, mulai sekarang Xiaoyan akan mulai mengakui bahwa orang Xiao masih keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zhen secara bertahap, merasa memiliki keluarga dan itu sudah cukup. Xiaoyan atas nama orang-orang Xiao berterima kasih kepada pemilik dan penatua. Xiaoyan berjanji bahwa selama orang-orang Xiao berada dalam kemampuan mereka dan keluarga Zhen membutuhkan orang-orang Xiao, mereka akan melakukan yang terbaik. Menekan ekstasi di hatiku dan menatap Xiao Yao yang sudah menangis, Xiaoyan tahu bahwa dia juga harus mau menerima persahabatan keluarga Zhen ini, jadi dia telah membuat komitmennya sendiri kepada keluarga Zhen. Namun setelah sedikit tenang dia terkejut lagi karena beban upacara ini jauh di luar imajinasinya. Bahkan jika dia jenius lagi, levelnya tidak tinggi. Di benua kaisar yang menghormati kekuatannya, dia tidak bisa mengerti mengapa keluarga Zhen yang terhormat sangat menghargainya. King Haoran Zhenni dan yang lain juga memikirkan hal ini dengan cepat dan mereka sedikit bingung di mata. Tampaknya membingungkan semua orang. Keluarga tua Zhen menoleh untuk melihat Zhenni dan matanya penuh dengan kemewahan. Gadis tempat ini ditugaskan untuk orang-orang Xiao. Sementara itu berarti bahwa keluarga Zhen memuji Xiaoyan. Kedua pemilik khawatir bahwa wanita muda itu akan pergi ke Dishou untuk mengurus urusan Xiaofu di masa depan. Ini bukan kebiasaan untuk tinggal di Dishou. Itu juga dapat dianggap sebagai tempat untuk gadis Anda. Setelah mendengar ini, ekspresi wajah semua orang tiba-tiba menjadi lebih kaya dan sepasang mata yang mendalam jatuh pada Zhenni dan Xiaoyan dengan senyum main-main di sudut mulut mereka. Hati orang cerah sepertinya pemilik keluarga Zhen merasakan putri yang sakit hati, tetapi itu adalah pemilik keluarga Zhen karena kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Xiaoyan yang memiliki perubahan besar dalam hubungan antara Xiaoyan dan Zhenni. Mengatakan bahwa itu adalah pemilik keluarga Zhen, mas kawin yang dipersiapkan untuk Zhenni di masa depan tidak bisa dilebih-lebihkan. Itu tergantung pada prestasi apa yang bisa tumbuh Xiaoyan di masa depan. Bagaimana bisa orang pintar seperti Zhenni tidak mengerti sesuatu yang semua orang mengerti? Sebuah lingkaran merah diam-diam melayang di pipinya membuat wajah Zhenni yang sangat menawan dan cantik semakin menawan. Tidak takut melihat Xiaoyan, Zhenni dengan cepat menenangkan kegembiraan di dalam hatinya dan berterima kasih kepada keluarga tua Zhen. Terima kasih kakak. Saya juga meminta yang lebih tua Zhenni untuk berterima kasih kepada ayah saya. Sangat cantik. Rao adalah Xiaoyan yang terbiasa melihat kecantikan Zhenni dan pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kaget. Kecantikan pemalu dan cantik yang begitu cantik dapat membuatnya lupa bahwa begitu banyak orang di sini, jadi dia memandang Zhenni dengan sangat obsesif. Untungnya saat ini perhatian semua orang tertuju pada Zhenni, jika tidak Xiaoyan akan merasa malu.